Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah kita dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Kita bersama-sama muliakan nama Tuhan, kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan atau ibadah kita di hari Minggu ini kita diberikan kesempatan untuk menghayati ajaran tentang kasih. Mari kita buka dalam Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghayati akan ajaran tentang kasih ini dan kita bercermin diri, melihat diri sendiri terkait dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan dan kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan ajaran kasih. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengambil saat teduh. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan kita mohon pengampunan darinya. Mari kita berdoa.
Oleh karena cedera manusiawi kami sebagai manusia yang berdosa, ya Allah, seringkali dalam kehidupan kami anak-anak-Mu tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, tetapi kami menuruti keinginan kedagingan kami. Sehingga apa yang menjadi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali jauh bahkan bertentangan dengan ajaran kasih yang Engkau telah berikan kepada setiap kami. Oleh sebab itu kami mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan dengan penuh kerendahan hati kami mohon pengampunan dari-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita merespon ajaran tentang kasih ini dengan pujian. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 467, baitnya yang pertama dan yang kedua. Tuhanku, bila hati kawanku. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Jemaat, saya mohon untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari Roma pasalnya yang ketiga, ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menanggapi berita anugerah ini dengan memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 370 bait 1 dan kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama menyatu dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur kehadirat-Mu di hari Minggu pemberian-Mu ini. Kami, anak-anak-Mu, bersekutu memuliakan nama-Mu, membangun peribadatan, kendati pun berada di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur atas segala berkat Tuhan yang Tuhan telah curahkan dalam kehidupan kami, baik itu berkat rohani maupun jasmani. Dan kiranya Tuhan melanjutkan berkat Tuhan itu dalam kehidupan setiap kami, keluarga kami, agar di dalam keluarga kami, setiap pribadi kami dapat merasakan damai sejahtera-Mu. Bapa di surga, dalam doa kami juga berdoa memohon berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat GKJ Cakraningrat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Tuhan yang mencukupkan kehidupan keluarga mereka. Terlebih damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa memerintah dalam kehidupan setiap pribadi anggota keluarga, sehingga dalam relasi di tengah-tengah keluarga, membangun kehidupan keluarga senantiasa dilandaskan oleh cinta kasih dan senantiasa meneladani Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, kami mohon berkat Tuhan secara khusus untuk warga jemaat GKJ Cakraningrat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tangan-Mu yang penuh kuasa mujizat kiranya Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan menjamah mereka, sehingga dengan jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa, mereka yang sakit disembuhkan oleh karena pertolongan dan kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara kami yang saat ini mengalami sakit. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi warga jemaat yang saat ini sedang terbeban berat, berbagai macam persoalan dan juga pergumulan yang sedang dihadapi oleh warga jemaat. Terlebih ketika kami warga jemaat Tuhan merasakan dampak dari wabah virus corona itu yang begitu sangat luar biasa, membuat setiap kami tidak mengalami kesukacitaan. Oleh sebab itu, kami mohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga Tuhan yang memberikan setiap kami pengharapan, agar supaya kami dimampukan untuk melihat masa depan dengan baik. Dan kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan melalui kuasa-Mu, Tuhan menyingkirkan, Tuhan membasmi virus corona ini sehingga musnah dari muka bumi. Itulah permohonan kami ya Bapa, sehingga kehidupan kami kembali normal, kembali lebih baik. Dan biarlah dengan cara demikian kami dapat membangun kehidupan semestinya hidup kami sebagai makhluk sosial. Tuhan mampukan bagi setiap kami, anak-anak Tuhan, untuk memasuki kehidupan di masa new normal dalam masa pandemi corona ini. Tuhan mampukan kami Bapa, agar supaya perilaku kami dalam kehidupan kami sehari-hari dapat menjaga diri, dan biarlah dengan cara bersih diri, mengambil jarak dalam pergaulan, kami senantiasa dimampukan untuk menerapkan protokol kesehatan, maka kami boleh terhindar dari
serangan virus corona ini, dan kami hendak menyerahkan kehidupan kami. Engkaulah benteng kekuatan kami. Bapa di sorga, kami berdoa memohon kehadirat Tuhan untuk menyertai dan memberkati gereja Tuhan di GKJ Cakraningrat ini, baik di Pepantan maupun di Indo. Dalam masa pandemi corona, mampukan kami untuk tetap melayani, sehingga gereja Tuhan tidak berhenti dalam pelayanan, namun gereja Tuhan semakin Tuhan pakai untuk menjadi alat kesaksian bagi kehadiran tanda-tanda kerajaan Allah di lingkungan sekitar kami. Kami juga hendak menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintahan negeri ini kepadamu. Presiden dengan seluruh jajarannya, pemimpin-pemimpin daerah, kiranya Tuhan berkati, berikan hikmat, sehingga di masa-masa yang sulit ini, mereka dapat memberikan sebuah keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan sesuai yang Tuhan kehendaki. Kami hendak menyerahkan bangsa kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur sekali karena pada baktian saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan. Adapun yang mendasari persembahan kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur 50 ayat yang ke-14, yang demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Beredarnya kantong persembahan diiringi kidung jemaat 365B, bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan ambil hidupku. Mari kita naikkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur atas seluruh berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terlebih pada saat ini Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan. Berkatilah dan sucikanlah persembahan kami Tuhan, baik itu persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan kami lainnya. Terlebih Tuhan, berkatilah persembahan hidup kami seutuhnya hanya untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola dan menggunakan persembahan saat ini. Berkatilah Tuhan, apapun yang sudah lakukan, kiranya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan kami di GKJ Cakraningrat. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang telah berucap syukur melalui persembahan saat ini. Berkatilah pekerjaannya, keluarganya, dan berkatilah seluruh kehidupannya.
Dan jika sebentar lagi kami akan menerima sabda kebenaran firman Tuhan melalui Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Hidayatdianto MSI, mampukan dan berkatilah Bapak Pendeta kami Tuhan, dan biarlah firman yang kami terima seturut dengan kehendak Tuhan. Siapkan hati kami dan sucikan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berucap syukur, mohon ampunan, dan menaikkan doa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menghayati kebenaran sabda Tuhan yang terambil dari Injil Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-9. Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Berbahagia setiap kita yang mendengar kebenaran sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu yang lalu kita telah beribadah dalam Minggu Trinitas. Dan saat ini kita beribadah dalam Minggu Biasa. Secara liturgis, di Minggu Biasa ini kita diajak untuk menghayati penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu kita dapat bersaksi
bagaimana penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Tentu sebagai orang percaya kita dapat merasakan bagaimana Tuhan hadir membersamai kehidupan kita anak-anak Tuhan. Dan disitulah ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, kita merasakan berkat-berkat dan penyertaan Tuhan, kita bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah kita diterangi dengan tema diutus untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Diutus untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Jikalau kita menghayati tema kita semacam itu, pertanyaan yang paling mendasar adalah apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Silakan Bapak Ibu membuka dalam Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17. Demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara soal kerajaan Allah, itu berarti kita berbicara soal pemerintahan Allah. Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang memerintah. Ketika Allah yang penuh kuasa dan memerintah kita, ciptaannya kita yang adalah manusia ini, maka kehidupan kita yang diperintah oleh Allah dan kita mau diperintah oleh Allah akan mencipta kebaikan. Sebab pemerintahan Allah itu senantiasa baik. Segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah. Maka ketika Allah memerintah, ketika Allah menguasai dalam kehidupan kita, kita akan dituntun ke dalam kebenaran Allah. Ketika kita dituntun dalam kebenaran Allah, kita dimampukan untuk menyatakan keadilan, kita dimampukan untuk menyatakan damai sejahtera. Sebab apapun yang kita lakukan di dunia ini, jikalau diperintah oleh Allah, tentu akan mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri maupun kebaikan bagi orang lain. Inilah shalom yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang diperintah, yang dikuasai oleh kuasa Tuhan melalui Roh Kudus, maka kita harus memiliki visi dan misi yang sama dengan Yesus. Ketika Yesus hadir di dunia ini, Yesus memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu menyatakan Injil kerajaan Allah. Injil itu dalam bahasa Yunani euangelion, yaitu kabar baik. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Jadi gak ada sesuatu yang buruk dalam pemerintahan Allah. Segala sesuatu kita lakukan di dalam nama Allah, di dalam nama Yesus. Kalau segala sesuatu kita lakukan di dalam nama Allah, di dalam nama Yesus, maka yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang Yesus telah teladankan dalam hidup kita. Contoh,
Kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, Yesus telah menebus dosa kita, dan berapapun besar dosa kita ketika kita bertobat, mengaku salah di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan dari Tuhan, maka dosa kita akan diampuni oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus dengan cinta kasih-Nya yang luar biasa mengampuni kita, bahkan Yesus mau berkorban untuk kita, maka dalam kehidupan kita juga sama, harus meneladani cinta kasih dan pengorbanan Yesus. Tentu hal ini tidak gampang kita lakukan. Oleh sebab itu setiap hari kita itu berperang, dan musuh terbesar dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan ini adalah memerangi keinginan-keinginan kedagingan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, visi dan misi Yesus di dunia adalah menyatakan Injil Kerajaan Allah melalui 4 tema. Yang pertama adalah keutuhan ciptaan. Apa toh yang dimaksudkan dengan keutuhan ciptaan? Kalau Allah itu menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu sempurna baik di mata Allah. Dan oleh karena dosa, maka ciptaan itu menjadi rusak. Yang rusak inilah yang harus kita pulihkan. Baik itu kerusakan alam maupun kerusakan moral, kerusakan rohani, kerusakan spiritual. Itu yang dimaksudkan dengan keutuhan ciptaan. Agar apa? Supaya gambar Allah yang ada dalam diri manusia itu nyata. Sebab kalau dosa terus menerus menguasai hidup kita, maka gambar Allah yang dalam hidup kita itu akan menjadi sirna. Yang ada itu adalah gambar iblis, penuh dengan kejahatan. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyatakan Injil Kerajaan Allah itu melalui pembebasan. Visi dan misi Yesus itu adalah visi dan misi yang membebaskan. Ketika Yesus membebaskan, kita juga harus membebaskan. Ketika Yesus mengampuni dosa kita, maka kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sesuai dengan doa Bapa kami. Bahkan ajaran Yesus itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Musuh-musuh kita, artinya orang-orang yang melakukan perbuatan jahat kepada kita, itu harus kita doakan. Kita memohon kepada Tuhan supaya orang-orang ini diselamatkan oleh Tuhan. Ini luar biasa. Mari kita renungkan, ajaran mana yang mengajarkan untuk mengasihi dan mendoakan para musuh? Itulah ajaran Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu, visi dan misi Yesus di dunia ini adalah visi misi kehambaan. Jangan sampai dalam kehidupan manusia itu diperhamba oleh kedagingan. Jangan sampai kehidupan kita itu diperhamba oleh dosa. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini diperhamba oleh iblis. Jangan sampai kehidupan kita itu diperhamba oleh harta dan tahta.
tetapi Yesus mau supaya kita ini menjadi hamba-hamba Kristus. Amin. Disitulah kemudian setiap hamba Kristus itu pasti melakukan perintah Kristus. Itu ciri utama dari hamba Kristus adalah melakukan perintah Kristus. Dan yang keempat adalah visi dan misi perdamaian. Ketika ada kasih, pasti ada pengampunan. Dan ketika ada pengampunan, maka pasti ada kerukunan, pasti ada perdamaian. Oleh sebab itu perdamaian harus dinyatakan melalui pengampunan. Sehingga semula hubungan yang rusak akan menjadi pulih karena adanya pengampunan. Dan ketika perdamaian itu tercipta dalam kehidupan kita, ya kita akan menjadi orang yang berbahagia. Merasakan kebahagiaan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana lagu orang-orang Ibrani, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ketika itu dinyanyikan, suasananya itu membawa orang dalam kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu terjadi jikalau ada perdamaian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, keempat tema itu dalam visi dan misi Yesus dapat kita ambil sarinya ke dalam bahasa Ibrani, yaitu shalom. Sehingga kehadiran kita adalah kehadiran yang membawa shalom. Kehadiran kita adalah kehadiran yang menghadirkan damai sejahtera Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita kembali kepada teks bacaan kita dalam Matius 9 ayat 35. Di sana dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Cara Yesus untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah atau Injil Kerajaan Sorga adalah dengan cara, ini metode Yesus, yaitu berkeliling, baik itu di kota maupun di desa, memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah itu. Yesus mengajar, Yesus memberitakan, Yesus memulihkan, dan Yesus menyembuhkan. Hal yang menarik adalah apa yang telah dikerjakan oleh Yesus terletak dan dicatat oleh Injil Matius mendahului pemanggilan para murid. Nah, ketika para murid dipanggil oleh Yesus, tentu ada misi perutusan yang harus dilakukan oleh murid-murid Yesus. Agar supaya murid-murid Yesus itu memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah sebagaimana yang Yesus telah lakukan. Agar supaya apa? Agar supaya kehidupan dimanapun para murid itu ditempatkan, para murid itu akan menyatakan keutuhan ciptaan, akan menyatakan pembebasan, akan menyatakan kehambaan kepada Yesus, kepada Allah, dan juga menyatakan perdamaian.
Dari situlah kemudian para murid Yesus diperlengkapi oleh Yesus. Diperlengkapi dengan apa? Diperlengkapi dengan kuasa oleh Yesus. Sehingga mereka juga dapat melakukan seperti apa yang telah dinyatakan oleh Yesus. Mereka dapat mengadakan pemulihan, mereka dapat mengadakan perdamaian, mereka dapat menyatakan Injil Kerajaan Allah itu dimanapun mereka memberitakan Injil atau kabar baik yang berasal dari Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus melihat dari dekat dan Yesus berusaha sedekat mungkin dengan masyarakat. Ketika Yesus melihat dari dekat dan Yesus berusaha berada sedekat mungkin dengan masyarakat, maka Yesus berusaha untuk memahami apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dan setelah Yesus menyaksikan sedekat mungkin, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, Yesus menempatkan diri dalam posisi sebagai masyarakat itu. Maka apa yang dirasakan oleh masyarakat itu juga yang dirasakan oleh Yesus. Ketika mereka mengalami kelelahan, mereka mengalami kelemahan, mereka mengalami penderitaan, itu pula yang dialami, itu pula yang dirasakan oleh Yesus. Yesus memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Yesus berbelas kasihan kepada mereka yang lelah. Yesus berbelas kasihan kepada mereka yang lemah. Yesus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada mereka yang terlantar. Dengan kedekatan itu, Yesus telah menempatkan dirinya dalam posisi atau keberadaan yang sama seperti mereka yang lelah, lemah, dan terlantar. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Ini yang kemudian membuat hati Yesus tergerak oleh karena belas kasihannya kepada mereka. Mereka seolah-olah seperti domba yang tidak bergembala. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, rasa lelah membuat hidup orang menjadi tersiksa. Sedangkan lemah dan terlantar membuat orang menjadi tidak berdaya. Oleh sebab itu, dalam keadaan kehidupan masyarakat, kehidupan umat yang tidak bergembala semacam itu, Tuhan Yesus kemudian memerintahkan kepada para muridnya dan mengatakan demikian kepada para muridnya. Kita bisa melihat ayatnya yang ke-37 dan ayatnya yang ke-38. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Para murid harus melaksanakan visi dan misi Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus mengajar, memberikan pemahaman kepada para murid, kemudian Tuhan Yesus mengutus para murid untuk menuai dan menggembalakan, dan tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus kemudian memperlengkapi para muridnya dengan kuasanya. Kuasa untuk mengusir roh jahat, kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Yesus kemudian berpesan kepada para muridnya. Kita bisa membacanya dalam
pasalnya yang ke-10 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, itu artinya para murid diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Gak usah jauh-jauh terlebih dahulu, tetapi yang terdekat dengan lingkungannya sendiri dulu, yaitu Galilea dan sekitarnya. Disitulah kemudian para murid memberitakan Injil Kristus, dimulai dari yang terdekat. Kemudian pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga, bahwa kerajaan sorga itu sudah dekat. Kerajaan sorga yang sudah dekat itu menunjuk kepada Yesus sendiri. Kerajaan sorga yang sudah dekat itu menunjuk kepada karya Yesus sendiri. Oleh sebab itu, para murid diutus. Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa-Nya, agar supaya para murid dapat menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu dalam lingkungan dimanapun Tuhan Yesus menempatkan mereka. Nah, para Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, melalui renungan ini kita diajak, kita didorong, kita diingatkan kembali akan tugas panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari kita nyatakan Injil kerajaan Allah itu di rumah kita. Mari kita nyatakan Injil kerajaan Allah itu di lingkungan sekitar kita. Dan mari kita nyatakan Injil kerajaan Allah itu di tempat di mana Tuhan menempatkan kita dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Terlebih sebagai gereja Tuhan, kita harus menjadi teladan bagi penyataan damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita menanggapi kebenaran sabda Tuhan ini. Kita ambil dalam saat teduh sejenak, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bersyukur kehadirat-Mu Bapa dalam Minggu pagi hari ini. Kami Tuhan berikan kesempatan untuk menghayati kebenaran sabda Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkati setiap kebenaran sabda Tuhan yang kami terima, kami hayati. Sehingga sabda Tuhan itu akan menghasilkan buah-buah yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kami, melalui perkataan kami yang mencerminkan Injil Kerajaan Allah. Berkati kami Bapa, sehingga kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di tengah dunia ini. Kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah kami. Dan kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati keluarga kami. Kami akan menutup ibadah kami. Kami akan mengakhiri doa kami seperti doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama tutup ibadah kita dengan pujian. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 429, bait pertama dan 3. Masih banyak orang. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan kepada Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan terang wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Salam damai.